Tim kepolisian Polda Sumatera Selatan terus melakukan follow up terkait dengan dugaan kasus yang menjerat Bupati Banyuasin Askolani dengan seorang wanita yang bernama Nova Yunita. Setelah beberapa waktu lalu kepolisian dari Polda Sumsel melakukan proses terhadap laporan dari Nova Yunita yang melaporkan Askolani atas dugaan kasus pernikahan tanpa izin. Kali ini pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022, tim kepolisian Polda Sumatera Selatan memanggil dan mengambil keterangan Nova Yunita atas dugaan pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan dirinya terhadap laporan dari Bupati Banyuasin Askolani. Nova sendiri hadir memenuhi panggilan penyidik didampingi pengacaranya mengenakan pakaian Muslim dengan padu padan jilbab serba warna biru. Nova hadir ke Polda Sumsel tepat pukul 11 siang dan langsung melakukan pemeriksaan. Begini ungkapan hatinya. Jakarta langsung ke sini. Gimana Mbak perasaan Mbak Nova hari ini Mbak setelah menjalani pemeriksaan? Alhamdulillah sudah selesai menjalani pemeriksaan, sudah lega. Artinya saya sudah menjalankan kewajiban saya sebagai warga negara yang baik, memenuhi panggilan. Oke, memenuhi panggilan dari sebagai saksi ya Pak ya? Apa saksi ya Pak ya, sebagai saksi. Nah Mbak, ini kan artinya kita mengulang lagi ya Mbak ya, memori yang lama ya Mbak ya, dan memang harus kita fight banget. Nah Mbak lihat proses perjuangan Mbak Nova selama ini, apakah Mbak optimis bisa mendapatkan ending yang sesuai dengan harapan kita Mbak? Ya, kalau saja hanya bisa berharap dan berdoa. Dan saya percayakan kepada pihak kepolisian bahwa mereka akan memproses ini sesuai dengan yang seharusnya, dan saya yakin tidak akan terpengaruh dengan hal apapun. Tidak berpengaruh dengan apapun, dan Mbak Nova akan terus memperjuangkan Mbak ya, memperjuangkan apa yang memang menjadi seperti apa ya kenyataan yang terjadi selama ini ya Mbak ya. Oke Mbak, kalau boleh tahu nih, ada nggak Mbak keinginan Mbak nih, apa yang bakal Mbak lakukan seandainya kasus ini memang benar-benar bisa kita buktikan Mbak? Apa ya, saya cuman berpikir bahwa beliau punya kehidupan, beliau bisa meneruskan kehidupan beliau. Artinya saya juga berhak untuk meneruskan kehidupan saya. Intinya itu aja. Artinya Mbak nggak berharap dengan membuat laporan ini bukan berarti Mbak mau kembali ke Pak AS ya Mbak ya? Karena kan memang selama ini publik ini bertanya, kenapa sih dasarnya, kenapa kita sampai membuat laporan, katanya pengen balik lah, pengen apa gitu. Artinya itu nggak benar ya Mbak ya? Insya Allah nggak benar, artinya memang semuanya harus berjalan sesuai, cuman pengen membuktikan aja ya Mbak ya, ini sebenarnya yang terjadi ya Mbak ya, itu aja ya. Karena kan selama ini kan juga fitnahnya banyak. Ke saya fitnah itu juga banyak. Ya kalau saya nggak mencari kebenaran untuk diri saya sendiri, siapa yang akan mencari kebenaran untuk saya? Sudah berapa tahun Mbak mengalami difitnah terus seperti ini kalau Mbak merasa Mbak? Iya. Hampir 10, 20, 15? Kurang lebih 8 tahun. Rasa sabar, lelah, dan kecewa yang dia rasakan hampir 8 tahun membuat dirinya berani melakukan speak up, dan dia ingin semuanya menjadi terang dan jelas. Nova bahkan secara gamblang mengaku tidak ingin kembali lagi kepada Askolani. Bahkan Nova menggarisbawahi bahwa saat ini dirinya dan Askolani sudah memiliki kehidupan sendiri-sendiri, dan dia pun ingin semuanya menjadi tenang dan damai. Sementara pengacara Nova, Ana Arianto, mengaku pemeriksaan terhadap kliennya Nova dijalani selama hampir 3 jam. Terkait laporan daripada saudara AS, laporan baliknya terkait dugaan tindak pidana pasal 310 dan 311 KUHP. Jadi klien kami sudah diperiksa selama
3 jam dengan materi 21 pertanyaan. 21 pertanyaan. Oke, boleh tahu nggak seputar apa sih yang ditanyakan oleh penyidik, Pak? Ya normatif lah ya. Normatif, oke. Normatif, tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan saat BAP kami terkait pasal 279 KUHP. Oke. Terus Pak, kalau kita melihat proses yang udah berjalan sejauh ini Pak, gimana Pak kita ngelihat progresnya itu? Apa yang sudah dilakukan oleh dari kepolisian sudah maksimal atau gimana Pak? Alhamdulillah. Oke. Kinerja pihak Polda Sumsel sudah sesuai dengan prosedur dan tahapan-tahapan. Jadi kami mengapresiasi kinerja daripada Polda Sumsel yang masih on progress, on the track ya. Oke, sesuai Pak ya, artinya semuanya. Nih Pak, ini kan kita melapor dan mereka melapor ya Pak ya. Jadi ini kasusnya boleh dibilang split ya Pak ya. Itu kalau kita melihat apakah bisa berpengaruh terhadap laporan kita sebelumnya terkait dengan pemanggilan saksi hari ini Pak? Implikasinya sih ya kalau kita pikir kalau seumpamanya 279-nya terbukti mungkin ya LP mereka dihentikan ya. LP mereka dihentikan kalau semuanya terbukti ya. Betul. Oke. Jadi artinya tidak berpengaruh terhadap laporan kita sebelumnya ya Pak ya? Insya Allah tidak. Terhadap laporan. Dan kita optimis berapa persen keoptimisan kita ini bisa gugur? Ya optimisnya sih ya kita lihat aja lah ya. Jadi kita tidak bisa mengambil presentasinya karena ini masih dalam tahapan pemeriksaan saksi dan masih berjalan. Oke. Kalau boleh tahu dasar penguat kita mengatakan bahwa ini bisa gugur LP ini apa Pak? Ya kalau seumpamanya terkait aduan kita terkait pasal. Jika semua bukti yang dibeberkan oleh Askolani tidak bisa dibuktikan, maka secara otomatis menurut Ana Ariyanto laporan tersebut bisa gugur secara hukum. Dan Ana Ariyanto menegaskan bahwa dengan laporan dari Askolani sendiri tidak akan memberikan pengaruh apapun terkait dengan proses dugaan pernikahan tanpa izin yang memang juga ditangani oleh tim Polda Sumatera Selatan. Di sisi lain, Ana Ariyanto mengaku juga akan kembali melakukan pelaporan terhadap Askolani terkait dengan dugaan perbuatan fitnah dan kebohongan publik yang dilakukan oleh AS. Lalu kapan laporan tersebut akan dia layangkan? Ana Ariyanto mengaku saat ini pihaknya sedang mengumpulkan beberapa bukti-bukti untuk dasar penguat laporan. Sementara pengacara dari Bupati Askolani, Hasbullah, hingga kini belum bisa dihubungi oleh tim Indonesia Insight Palembang. Bahkan ketika dihubungi via WhatsApp belum bisa memberikan konfirmasi apapun. Belum tuntas pusara kasus yang menjerat Askolani dan Nova Yunita. Ini publik dikejutkan dengan perubahan nama dari istri Bupati Banyuasin, Dr. Fitri, pada tiap unggahan media sosialnya. Fitri yang biasa menulis nama Dr. Fitri Askolani kini berubah menjadi Dr. Fitri Nur Wahid, dan dalam unggahan media sosialnya terlihat Fitri lebih banyak menghabiskan waktu bersama sang anak dan kegiatan-kegiatan sehari-harinya sebagai seorang dokter. Dan hingga kini tim Indonesia Insight belum mendapat konfirmasi apapun dari Dr. Fitri sendiri. Well, kita doakan saja semoga persoalan ini segera tuntas. Demikian laporan langsung dari reporter Indonesia Insight Dewi Handayani dan kameramen Adam Hasani langsung dari Palembang, Sumatera Selatan.